Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi, sebelumnya terima kasih atas keluangan waktu yang diberikan pada kesempatan sore ini ya, yang harusnya kita ketemu kemarin. Karena kemarin saya masih ada pelatihan gitu ya dari pagi sampai sore. Jadi rencananya kemarin mau ada kelas sore, cuman kayaknya mepet gitu sampai ke Tembalang. Jadi akhirnya ya sore ini kita baru bisa ketemu pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Jadi kemarin saya melanjutkan apa yang telah dibahas sama Pak Suseno dan Bu Yudi ya. Jadi kan kemarin Bu Yudi masih membahas masalah banjir secara keseluruhan. Pak Suseno terkait perencanaan drainase. Kalau nggak salah ada tugasnya ya. Nah, ini adalah penjelasan terkait tugas Pak Suseno tersebut. Jadi harapannya ketika pekan UTS udah selesai tugas tersebut. Jadi ketika nanti setelah UTS ada tugas baru dari Bu Yudi seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan terkait detail-detailnya agar bisa lebih jelas seperti itu. Jadi saya kasih gambaran terlebih dahulu ya terkait perencanaan drainase. Ini udah di-record ya udah. Terkait perencanaan drainase. Jadi kemarin udah ada beberapa data ya dari Pak Suseno. Kemarin saya tanya salah satu rekan kalian terkait data-data yang dibagikan sama Pak Suseno. Kemarin ada data kontur, data hujan, dan data lain sebagainya. Nah, kemudian kayaknya udah sampai ke tahap analisis hujan yang aprop itu ya, yang gambel dan lain sebagainya. Jadi skema perencanaan drainase secara garis besarnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita membahas masalah analisis hidrologi. Dan saya asumsikan karena kalian udah mendapatkan mata kuliah hidrologi di semester sebelumnya, saya pikir ini udah gak masalah kayak gitu. Jadi analisis hidrologi ini kita butuh curah hujan. Data hujan udah dikasih sama Pak Suseno kemarin. Jadi habis ini harusnya kalian merencanakan analisis hidrologi sampai ke debit rencana. Nah, kemarin ketika saya cek di satu kelompok ya, saya belum ngecek seluruh kelompok sampai mana tugasnya. Cuman kemarin udah analisis curah hujannya menggunakan aprop, software aprop dapat kayak gambel, log normal. Jadi ini lebih ke analisis frekuensi. Jadi ini bukan data debit yang kita cari. Jadi masih ada tahapannya dari analisis frekuensi ini, analisis chi-square, kita masuk ke kurva IDF. Harusnya masih ingat ya, kurva IDF itu nyari intensitas hujan. Nah, baru dari intensitas hujan ini, kita baru dapat debit rencana ini. Jadi kalau kemarin berarti ada data hujan, data topografi dari tugas kemarin itu, curah hujan aprop selesai, dapat gambar log normal, kan udah dapat R24-nya tuh. Misalnya pakai gambel ya, kalau ulang 5 tahun, 10 tahun, kedelete. Jadi saya ulang lagi aja. Jadi analisis hidrologi. Jadi ini curah hujan, analisis frekuensi ya. Analisis frekuensi itu analisis frekuensi itu yang masalah gambel, log normal dan kawan-kawannya. Itu sebenarnya ada metode yang manual kan pakai Excel yang harusnya udah dibahas waktu mata kuliah hidrologi. Nah, kemarin kalian pakai aprop. Nah, saya cek di salah satu kelompok itu kalian udah dapat sebenarnya. Tapi kalian dapatnya R24. Jadi hujan kalau ulang 5 tahun, 10 tahun, 25, 50 dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah ini harusnya kalian masuk ke kurva IDF. Jadi yang intensitas hujan. Nanti kita bahas ya. Habis ini dapat I, kita baru bisa dapat debitnya, debit rencana. Jadi karena ini drainase, sebenarnya kalian
bisa pakai debit yang Q sama dengan CIE aja. Kalau ini drainase, maksudnya ini adalah skalanya kecil ya, nggak terlalu besar kayak gitu. Kalau nanti kalian dasnya lebih besar kayak gitu, berarti kalian nggak bisa pakai debit ini. Jadi ini Q CIE itu debit metode rasional. Jadi ini boleh dipakai kalau luas dasnya saya lupa itu pokoknya kurang dari sekian hektar. Itu boleh pakai metode rasional. Nah, kalau nggak salah untuk drainase dengan skala yang kecil atau skala das yang kalian pilih di soal masing-masing, itu sebenarnya masih memungkinkan untuk pakai metode rasional. Jadi CIA doang. Tapi kalau luas das kalian mungkin lebih gede kayak gitu, kalian pakainya hidrograf satuan sintesis kayak Nakayasu, gamma, SACTB, apa lagi ya? Ada banyak, jadi bisa ada Snyder dan kawan-kawannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, hasil dari debit rasional ini, metode rasional dengan debit ini adalah Q rencana ini, debit rencana. Jadi ini ya debit rencana, debit rencana. Ini kita punya metode yang dasnya kecil gitu ya, dasnya kecil, luasnya terbatas, sama das yang luasnya besar. Ini kita pakai rasional. Jadi kalau drainase bisa pakai ini, CIA aja. Nah, kalau das besar kita pakainya hidrograf satuan sintesis, entah itu Nakayasu, Snyder, Gamma, ITB, dan lain-lain yang udah kalian bahas di mata kuliah hidrologi sebelumnya. Nah, setelah ini debit rencana baru masuk ke saluran drainase. Kan kalian diminta buat perencanaannya kan, drainase itu seperti apa. Jadi saluran drainase kan harusnya ini hanya berbicara masalah hidrolikanya aja. Hidrolika. Jadi kalian misalnya mau bangun sistem drainase trapesium atau kotak atau lingkaran misalnya atau segitiga. Nah, itu sebenarnya kan tergantung kelompok kalian nanti mau bahasnya seperti apa kayak gitu. Nah, rencananya hari ini kita akan membahas masalah saluran drainase ini. Cara bikinnya seperti apa. Walaupun sebenarnya ini mata kuliahnya lebih ke hidrolika ya. Harusnya untuk teorinya udah pernah dibahas di semester-semester awal kayak gitu. Oke, kita masuk ke perencanaan saluran. Nah, untuk perencanaan saluran ada secara general ya di dunia ini saluran drainase, saluran sungai ataupun saluran terbuka itu hanya ada 4 secara umum, yaitu rectangle segi 4, kemudian trapesium segitiga sama lingkaran. Nah, untuk ini biar kalian nggak bingung sebenarnya BW itu alas ya, B itu alas, Y itu tinggi. Oke, jadi luas segi 4 kan B dikali Y. Alas kali lebar lah atau tinggi kayak gitu. Area trapesium luasnya seperti ini, segitiga luasnya seperti ini. Untuk perimeter basah seperti ini. Jadi ini sebenarnya rumus-rumus hidrolika aja sebenarnya. Jadi A, P, R sama dengan A per P, harusnya masih ingat ya. A per P, kemudian top width itu lebar atas, itu yang BW ini, lebar yang bagian bawah. Kemudian ini merupakan variabel buat bantu kita menentukan dimensi. Jadi nanti tinggal dipakai aja, nggak usah pusing-pusing nurunin rumus lagi sebenarnya. Jadi ini merupakan apa istilahnya tabel keramat buat perencanaan drainase ya. Jadi nanti bisa di-copy aja nanti ini rumus-rumusnya. Nah, nanti di sini saya ingin ngasih tahu gimana cara gunain rumus ini sebenarnya. Oke, ini masih ingat ya? Masih ingat variabel penghitung debit yang pakai rumus Manning. Rumus Manning kan seperti ini ya. Ini perlu diingat-ingat ya. 1/n 1, sebenarnya di rumus general kita ngenalinya 1/n kalau nggak salah ya. 1/n, S dan lain sebagainya. Tapi lebih detailnya kita pakai 1,49. Ini rumus Manning. Q 1,49 per N Manning. Ini kemiringan SO pangkat setengah. Kemudian ini luas. Ini R yang A per P nih. Nah, ini yang Y
J plus I ini merupakan variabel penghitung. Jadi kalian nanti pakai aja yang ini. Ini adalah rumus aja. Yang ini dua rumus penting sebenarnya buat saluran drainase. Oke, kita masuk contoh ke soal ya. Contoh ke soal. Jadi misalnya kita pengen bikin saluran drainase. Saluran drainase diketahui kedalamannya adalah 2 feet. Jadi ada rectangular channel ya, segi 4 seperti ini. Kedalamannya 2 feet. Jadi di sini tingginya itu 2 feet. Jadi ini satuannya pakai feet ya. Biasanya kita kan pakai meter. Nanti tergantung kalian nanti pakainya apa. Tapi ini contoh soalnya pakai satuan yang feet dan lain sebagainya. Kemudian kita punya meaning 0,015. Biasanya ini apa ini? Kalau 0,015 batu atau tanah atau semen kayak gitu. Kemudian kemiringannya 0,025. Debitnya 9,26 CFS. Biasanya kan kalau kita 9,26 meter kubik per second. Jadi kita pakai satuan ini dulu aja. Nah, kemudian yang pertama stepnya adalah kita pakai rumus Manning ya. Kita pakai rumus Manning, Q sama dengan 1,49 per N, S 0,5 AR 2/3. Oke, 1,49 masih tetap ya. N-nya juga tetap, S0 tetap. Nah, kita nyari rumus A. Rumus A di segi 4. Ini segi 4. Hanya kan ini kan BW dikali Y. Jadi BW dikali Y. Dikali R pangkat 2/3. R-nya kan rumusnya ini. R. BWY B plus 2Y. Ini berarti BWY B plus 2Y. Ini kan 2/3. Jadi kalau dikalikan, hasilnya kan BWY 5/3 per BW plus 2Y 2/3. Jadi ini itu dari sini. AR 2, pangkat 2/3. Lalu kita masukin aja angka-angkanya sebenarnya. 1,49 per N, manning-nya kita dapat. Jadi nanti perencanaan drainase, manning-nya terserah kalian mau ngasih salurannya apa. Jadi atau misalnya lihat kondisi di lapangan atau misalnya drainase di Semarang biasanya pakainya apa itu? Maksudnya buat salurannya apakah dia semen, batu bata atau saluran alami? Kalian bisa asumsi sendiri. Tergantung data di lapangan juga boleh. Kalau mau lihat saluran drainase di Semarang seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan angka manning ini. Kemudian kemiringan lerengnya. Nanti tergantung kalian mau panjangnya berapa, kan nanti bisa diketahui dari konturnya ya. Itu nanti kemiringannya berapa. Nah, itu datanya dari situ kemiringan. Cuman ini kan soalnya udah dapat. Tapi kalau misalnya dari tugas yang kemarin itu, cara dapat kemiringan seperti itu. Kalian mau bikin salurannya seberapa panjang ya. Terus ini elevasinya berapa kan bisa dapat kemiringannya tuh. Kayak gitu. Jadi ini dari bahan salurannya itu apa, manning. S0 itu dari kemiringan saluran. Dan debit itu dari yang ini tadi harusnya. Dari ini, rasional atau hidrograf satuan sintesis. Jadi kalau misalnya das kalian kecil, berarti kalian pakai yang rasional CIA ini. Debitnya yang ada di sini nanti. Oke, kita punya S0 0,025 pangkat setengah, kemudian BW-nya kita punya ini ya. Sorry. Ini salah ini ya. Jadi calculate the flow depth. Jadi kita diminta ininya kedalamannya berapa. Jadi ini ketahui itu lebar rektangularnya berarti yang ini. Yang ini 2 feet. Jadi ini BW-nya ya. Jadi yang kita diminta untuk nyari Y-nya, ketinggian salurannya, kedalaman saluran. Jadi kita BW ini ada 2 feet ini. YJ itu yang ditanyakan. BW 2 tambah 2 kali YJ seperti ini. Kemudian kita kasih analisis matematik biasa ya. Pakai kalkulator juga bisa. Nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil akhir. Kita kasih angka 1. Kemudian kita masuk ke yang variabel penghitung yang kedua. Yaitu pakai ini. Nah ini itu adalah dari sini tadi. Nah ini loh. 2 DR per 3 RDY. Jadi ini adalah variabel.
yang akan kita hitung. Nah, ini tuh dari sini. Kalau rectangular berarti rumusnya ini tinggal pakai aja. 5BW plus 6Y dan seterusnya. Kita punya BW-nya 2 berarti 10, 6YJ, 3YJ, BW-nya 2 tambah 2YJ, hasilnya seperti ini. Dihitung matematis biasa. Ini adalah angka 2. Nah, kita masuk ke metode Newton. Jadi ini lebih ke metode numerik ya, metode numerik. Jadi ini rumus yang ketiga. Ini tuh dari yang ini tadi, variabel penghitung. Jadi variabel penghitung ini, nah tinggal dimasukin aja sebenarnya. Ini kan tetap ya ZJ plus 1, ini YJ minus 1. Kemudian kita punya Q di sini kan udah diketahui ya, 9,26. 9,26. Kemudian QJ belum diketahui. Terus kita punya ini 2/3R itu kan ini. Yang ini kan 1,67 plus YJ itu dikasih ke sini. Jadi karena ini adalah pembagian berarti kan kebalikannya. Bentar 1,926. Oh sorry. Kita coba detailin. Jadi kan ini ya YJ sama dengan 1 minus 9,26 per QJ per ini kan tadi di sini 1,67 plus YJ, 1,667 plus YJ per YJ 1 plus YJ. YJ 1 plus YJ. Nah, kemudian ini kan bisa di ini ya ke atasin. Nantinya akhirnya kita jadi dapat persamaan seperti ini. Nah, udah sebenarnya tiga angka doang bikinnya. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai Excel buat melakukan iterasi untuk dapat kedalamannya ini. Y-nya berapa kayak gitu. Jadi misalnya, oke, saya ada Excel-nya udah. Oke. Ini yang oke, jadi kalau Excel sebenarnya kita tinggal masukin rumusnya aja. Jadi yang Y ini, YJ ini, iterasi ini, kita masukin rumus yang ini. YJ min 1, 1 minus 9,26 per QJ kali YJ dan seterusnya. Untuk yang Q di sini, kita input data ini. 31,41 YJ dan seterusnya. Kalau kita lihat dari Excel, kurang lebih seperti ini, lebih gampangnya. Oke, jadi ini kan Q ya, rumus Q. Jadi 31,41 Y pangkat 5/3 per 1 plus Y pangkat 2/3. Jadi sebenarnya perkalian pembagian biasa aja untuk Q. Untuk yang Y yang di sini itu adalah dari sini tadi. Jadi Y min 1 minus 9,26 per Q kali YJ 1 plus YJ kemudian dibagi 1,67 plus YJ dan seterusnya. Udah itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti drop ke bawah, itu nanti hasilnya pasti akan sama. Maksudnya adalah tadi kan debitnya diketahui 9,26 ya. 9,26. Tapi kita belum tahu Y-nya itu berapa kedalaman yang ideal. Misalnya, jadi untuk rumus yang Y itu dimulai dari sel yang kedua ini. Untuk yang Q dari yang pertama ini. Jadi misalnya kita input Y-nya 80 misalnya. Itu pasti akan otomatis menyesuaikan yang ke bawah. Jadi kita nyari agar Q yang ini itu sama dengan Q yang diketahui 9,26. Oke, kita coba drop ke bawah ya. 9,26.
Nah, jadi sampai ke iterasi ke 1, 2, 3, 4, iterasi kelima kita baru bisa dapat debit 9,26 itu kedalamannya 0,57 feet. Kita coba cek lagi ya, 100 misalnya. Itu pasti akan keluar lagi sampai 9,26. Kita misalnya Y-nya ini 1000, itu pasti akan kembali lagi 9,26 karena ini merupakan angka fixnya. Jadi berapapun nanti trial kalian di sini, itu pasti akan sama nilainya. Jadi kalau kalian ini kebawain terus, itu pasti akan sama, nggak akan berubah. Berarti angka 9,26 itu udah fix, kedalamannya adalah 0,57. Oke, kita balik ke sini. Sehingga kita udah dapat kedalaman yang ditanyakan di sini adalah 0,57. Sehingga Y-nya adalah kedalamannya 0,57 feet. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya coba ini ya, summary nanti bagaimana cara kalian ngerjainnya. Jadi sebenarnya kalian udah tinggal hidrolikanya aja kalau nggak salah ya. Kan data hujannya, analisis hujannya kan udah selesai kalau nggak salah ya. Di kelompok yang kemarin saya minta lihat datanya kayak gitu. Jadi saya coba summary lagi nanti tugas dari Pak Suseno itu nanti seperti apa summary-nya. Kalian udah punya data ya, data entah itu data hujan, data kontur. Untuk yang area yang akan direncanakan drainase kan bebas ya, tergantung kelompok kalian masing-masing mau apa kayak gitu. Jadi bebas nanti seperti apa. Kemudian kita baru masuk ke analisis hidrologi langsung. Hidrologi. Kalian ini sebenarnya kan pakainya analisis frekuensi. Jadi tahapan analisis hidrologi itu analisis hujan, kita nyari hujan maksimum kan biasanya. Hujan maksimum, baru kita analisis frekuensi pakai Gambel terus apa ya itu, log normal, log person, tipe 3 dan seterusnya. Jadi ya analisis frekuensi yang udah pernah kalian bahas waktu mata kuliah hidrologi kayak gitu. Kemudian baru kita uji chi-square atau Smirnov-Kolmogorov ya. Smirnov-Kolmogorov. Baru kalau ini kan berarti dari sini kalian dapatnya R24 nantinya. Debit skala ulang yang 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, 100 dan seterusnya, gitu kan. Nah, ini kan kemarin kalian pakainya Aprop, jadi sama aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Excel juga nggak masalah. Jadi nanti kita dapat R24 di sini, nah baru kita masuk ke kurva IDF yang nyari intensitas hujan. Intensitas hujan, kita dapat I di sini, baru nyari ke tadi debit rencana, Ki rencana buat analisis perencanaan dimensi drainase. Ki rencana itu kalau misalnya ada sekalian kecil, kalian pakai metode rasional atau Manning juga bisa sebenarnya. Kalau lebih gampang CIA gini kan. Kalau dasnya besar, kalian harusnya pakai hidrograf satuan sintesis, entah itu Nakayasu, Schneider, Gamma, ITB, Lili, ada banyak sebenarnya kalian bisa pilih apa aja kayak gitu. Nah, baru dari Ki rencana kita baru bisa perencanaan bangunan air, perencanaan drainase. Jadi untuk lebar ini rencana kan bebas ya, bebas atau misalnya kalian mau lihat kondisi eksisnya seperti apa, terus mau direncanain idealnya berapa itu juga boleh. Jadi misalnya Ki rencana kita baru dapat lebar misalnya saluran drainasenya trapesium ya di wilayah yang kalian pilih misalnya. Jadi kalian coba cek mungkin di lapangan atau data-data sekunder kira-kira ini lebarnya berapa sih? Lebarnya berapa? Nah, mungkin kalian nyari
kira-kira ketinggian atau kedalaman idealnya itu harusnya berapa kayak gitu. Dengan cara yang tadi itu harusnya nggak masalah kayak gitu. Nah kemudian kalian juga udah belajar Hekras ya, yang steady ya, satu dimensi itu. Jadi kalian bisa ini input di data kayak tugas yang kemarin itu, yang awal-awal ketika bareng saya di pertemuan minggu-minggu pertama itu. Jadi kalian misalnya saluran drainase yang lurus ya itu ini kan, lurus. Kemudian kalian coba kasih ini desainnya ini berarti dari hasil perhitungan kalian ini berapa kayak gitu. Ini jadi data geometri, kemudian data debitnya dari ini udah di running aja. Nanti bentuknya seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Terkait tugas dari Pak Suseno itu. Jadi kalau nggak salah berarti kalian tinggal IDF ini pakai Excel cepat, ini paling 1 jam jadi ini. Kurva IDF, rencana pakai CIA kan juga gampang. Atau misalnya kalau luas disk kalian besar kan pakainya HSS juga boleh. Baru masuk ke perencanaan drainase. Lebarnya berapa, depth idealnya berapa, kayak gitu. Jadi abis itu kalian bikin apa ya di sini tuh? Misalnya kalian udah punya kondisi existingnya misalnya. Jadi lebarnya sekian, misalnya seperti ini ya. Ini existing. Kemudian ternyata ketika kalian udah kondisi existing seperti ini, misalnya kedalamannya misalnya segini misalnya kedalamannya 4 meter misalnya. Ini 3 meter. Ternyata ketika udah kalian analisis pakai yang tadi itu, harusnya kedalamannya itu 5 meter berarti. Ya udah berarti kasih apa ya istilahnya? Before sama after-nya aja. Ini existing, ini after itu hasil dari kalkulasi kalian. Jadi misalnya ini 4 jadi 5 gitu. Jadi kasih keterangan ada perubahan kedalaman yang harusnya 5 meter tapi kondisi existing masih 4 meter sehingga perlu 1 meter buat nggak banjir, misalnya kayak gitu contohnya. Jadi kurang lebih alurnya sama lah ya kayak kemarin penugasan yang review dari jurnal itu sama pemodelan Hekras di minggu-minggu awal. Oke, kurang lebih nanti bentuknya seperti itu, hasil akhirnya kurang lebih itu. Jadi hasil akhirnya nanti adalah flow-nya seperti ini, rencana dapat, rencana drainase dapat kedalaman ideal, kemudian coba di running pakai keras, udah selesai gitu aja sebenarnya tugas dari Pak Usena itu. Oke, saya coba kasih materi lain ya, materi lain. Ini kalau nggak salah belum pernah saya kasih ya kalau nggak salah ya, karena dulu saya belum dapat materi ini, belum ngasih materi ini ke minggu-minggu awal kayak gitu. Nah ini sebenarnya sama kayak nanti perencanaan drainase juga ya. Mungkin bisa jadi apa ya istilahnya? Contoh aja nanti gimana flow-nya kayak gitu. Jadi ini adalah perbandingan kondisi existing dengan perencanaan kapasitas tampung. Jadi kondisi existingnya itu seperti apa misalnya. Kemudian dari perencanaan kita dapatnya kapasitasnya berapa kayak gitu. Oke, ini fenomena banjir aja sebenarnya. Oke. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini kan sebenarnya saluran drainasenya ya, cuman mungkin dulu saluran drainasenya luas, panjang, lebar kayak gitu kan. Cuman karena ada penambahan pemukiman penduduk, akhirnya dia masuk ke area wilayah drainase salurannya kayak gitu, sehingga kapasitasnya nggak cukup ketika nampung debit hujan ketika hujan kayak gini. Akhirnya kan banjir meluap kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu.
case-nya, permasalahannya di sini adalah karena ada rumah, jadi kan nggak mungkin diperlebar gitu kan. Kalau misalnya ada pelebaran berarti harus ada penggusuran, ada konflik sosial, demo, dan lain sebagainya. Uh, ini bukan apa sih namanya, campaign, cuman karena waktu itu recordnya itu ada gambar-gambar partai, jadi mungkin bisa diabaikan gambar-gambar partainya. Kondisi terakhir kali beli. Jadi ini itu jembatan ya, itu jembatan biasanya buat jalan, buat ya buat transport masyarakat kayak gitu. Ini salurannya, drainasenya, jadi kayak apa ya, kayak spillway, kayak bendungan kan kalau di sini. Ini jembatan. Ya kurang lebih seperti itu. Ini gambaran dari salurannya yang tadi kalian lihat itu. Jadi pemukiman penduduk itu sangat padat sekali seperti itu. Jadi kayaknya nggak hanya di Jogja, nggak hanya di Jakarta, mungkin juga di Semarang juga kayak gini permasalahannya. Oke, jadi bisa dilihat ya, sempit sekali di sini. Oke, jadi gimana cara melakukan perencanaan drainase berdasarkan kasus tadi, misalnya ya. Jadi yang pertama adalah analisis hidrologi. Jadi sama seperti penjelasan tadi ya, pasti awal-awal itu pasti adalah analisis hidrologi. Kemudian kita merencanakan daerah tangkapan air, das kita seperti apa. Kan kemarin udah dikasih kontur peta kayak gitu kan, tinggal dipilih aja mau yang seluas apa kayak gitu. Nah di sini eh, studi kasusnya itu kita cuma mengambil luasnya itu sekitar 127 hektar. Jadi seperti ini ya, ini pakai Google Maps sederhana sebenarnya. Google Maps sederhana, luasnya 127 hektar. Kemudian kita bagi-bagi sub DTA-nya. Nah ini itu buat nanti gambar di Hekra sebenarnya. Jadi peta topografi, karena ini merupakan sub apa ya istilahnya. Jadi ini kan ada sistem drainase ya, sistem drainase. Terus ini sistem drainase utamanya kan di sini. Jadi ini tuh air dari sini, ini tuh di titik ini air dari DTA 11 sama 9, di sini DTA 10 sama 9, ini DTA 8 sama 7 kumpul di sini sampai nanti kumpul di paling hilir kayak gitu. Nah, keuntungannya di sini adalah kalian nanti apa istilahnya, kalau ngitung debit lebih gampang karena luasnya kan kecil-kecil ya. Jadi misalnya sub DTA 1 8 hektar, 2 14, 3 3,06, 4 7,44 dan seterusnya kayak gitu. Nanti tinggal digambar aja di sini pemasukan geometri data di saluran drainase yang kita pilih kayak gitu. Nah, kemudian untuk data debit seperti ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kurva IDF tadi ya, kurva IDF pakai metode mononobe. Mononob. Jadi rumusnya itu adalah mana ada nggak ya di sini? Nggak ada ya. Jadi rumusnya harusnya ini ya, ada banyak atau kalau udah dapat di ideologi yang R24/24 dikali dan seterusnya yang nanti dapat seperti ini. Jadi kan kalian punyanya itu kan R24 ya, yang dari Gambel itu. Bentar. So, mononobe. Oke. I sama dengan R24/24, 24 per T pangkat 2/3. Jadi kemarin yang dari Excel hasil aprop itu kan udah dapet kan yang kala ulang dari Gambel atau log person yang udah diuji kayak square atau Smirnov Kolmogorov. Nah, itu maksudnya ke R24
R24 per 24, 24 per T. T-nya itu dari sini. Ini waktunya 5 menit. Ini ya waktunya 5 menit dan seterusnya. Nah, baru kalian bisa ngupload ini. Gambarnya bentuk kayak gini. Jadi dari ini tuh data yang diperlukan buat mononob cuman kala ulang yang dari upload kemarin yang kala ulang 5 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 10 dan seterusnya kayak gitu. Kalian nyari waktu konsentrasi. TC-nya di sini, TC-nya. Waktu konsentrasi. Kan kita di sini nanti pengen nyari I-nya, I kan? I yang ideal. Itu yang apa kan? Nah, itu berarti dari TC-nya, waktu konsentrasi. Ada rumusnya juga waktu konsentrasi, itu disesuaikan dengan panjang sungai kalian berapa, berarti panjang saluran drainase kalian berapa, kemudian kemiringannya berapa. Nah, itu diperoleh hasil rumus waktu konsentrasi. Metodenya Kirpi ya, metode Kirpi harusnya di hidrologi udah pernah dibahas. Nah, dapatnya 0,677 jam atau dibulatkan menjadi 41 menit. Nah, dari sini 41 menit kita cek di grafik IDF ini, mononobe kan di sekitar sini ya, 41. Kemudian untuk drainase, kalian mau pilih kala ulang berapa biasanya. Nah, itu bisa dicek dari data sekunder atau existing. Biasanya kalau di Semarang itu kalian perencanaan drainase berapa tahunan kala ulangnya. Apakah 10 tahun, 25 atau 50. Nah, ini di contohnya itu pakai kala ulang 10 tahun misalnya 10 tahun. Atau misalnya kalau kalian mau pakai 25 juga nggak masalah sebenarnya. Jadi ini pakai 10 tahun misalnya. Jadi 41 tahun kita cek ke grafik yang 10 tahun yang biru ini. Kemudian kita tarik ke sumbu Y untuk cari intensitas hujannya. Jadi sekitar 80-an lah, 80-an kayak gitu. Jadi kalau misalnya lebih detail, kalian bisa pakai interpolasi ya, interpolasi. Kalau misalnya angkanya nggak genep. Jadi kita dapat ya I di sini adalah 81-an. 81, 81, oke drop ke bawah kan sama semua. Kemudian C-nya ini adalah koefisien anak permukaan. Nah, kalian kan nanti udah dapat datanya ya. Biasanya kan lebih detail. Jadi ini hanya asumsi aja kalau misalnya di daerah situ konsentrasinya 0,9 kayak gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan daerah tersebut itu konsentrasinya berapa. Nanti masukin sini. Untuk luasnya itu tadi yang dari awal tadi cara ngitungnya. Tinggal kita dapat Q-nya. Kita pakai rumus yang tadi rasional karena dasnya itu kecil ya. Berarti CI aja kita dapat debitnya semua, thread dapat. Kita masuk ke AS hidrolika. Jadi ini hanya input ke Hekras saja sebenarnya. Jadi kalau udah dapat debitnya semua kayak gini kan, dapat semua berarti kita tinggal masukin aja sebenarnya kayak keras ada reach kemudian PF-nya itu dari debit semua kan dari debit dimana untuk STA6 itu debitnya 4 karena keterangannya dari DAS 1 sama DAS 2 STA8 debitnya sekian karena dari D3 tangkapan 3 sama 4 jadi kayak ditambah-tambah gitu loh mana tadi ya nah ini 3 sama 4 kan ditambah dapat input debit ini. Nah, kurang lebih nanti seperti itu kalau misalnya input di Hekras. Kemudian simulasi pakai 10 tahunan ternyata banjir. Banjir ya, banjir. Kayaknya ini udah pernah dibahas ya kalau nggak salah di awal mingguan. Kalau belum berarti ya udah tambahan aja. Jadi intinya adalah ketika disimulasi ini banjir, kemudian ini kan masih pakai data ini ya, data existing. Kita belum pakai perencanaan drainase yang tadi kita bahas, pakai yang rumus-rumus tadi variabel. Nah, baru kita misalnya pengen tahu kira-kira kedalaman yang ideal itu berapa sih misalnya dengan lebar yang sama, tapi kita pengen nyari Y yang ideal itu berapa kayak gitu. Nah, baru kalian mungkin bisa simulasi diperlebar atau diperdalam gitu. Tapi kalau Y ini kan berarti diperdalam ya, bukan diperlebar.
Tapi tergantung nanti diskusi kalian di kelompok seperti apa, apakah mau diperlebar atau mau diperdalam, itu bebas. Cuman tadi contohnya itu yang ada di mencari kedalaman ideal. Jadi misalnya, oke, pakai kedalaman ideal kedalaman idealnya aja, tinggal nanti disimulasikan seperti apa kayak gitu. Jadi ini kalau nggak salah ini kan cuman diperlebar ya, diperlebar. Jadi beda case dengan perhitungan tadi. Jadi nanti untuk yang before afternya nanti kalian bisa pakai apa ya istilahnya? Pakai sketch aja misalnya. Misalnya ini kan existingnya seperti ini ya. Ternyata ketika udah kalian analisis pakai yang perhitungan tadi, ternyata kedalamannya harusnya di sini misalnya, di join sini misalnya. Jadi ya udah kita gambar aja. Nanti di sketsanya kurang lebih uh, yang putus-putus adalah dikasih keterangan ya, yang garis nyata itu existing, yang putus-putus itu rencana atau yang lebih ideal kayak gitu biar nggak uh, banjir atau uh, biar apa ya istilahnya airnya nggak melimpas kayak gitu. Oke, jadi overall kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait perencanaan sekolah dan tugasnya dari Pak Suseno.